Di Minangkabau, strata adat menempatkan sosok perempuan pada kedudukan yang bermartabat. Sebutan Bundo Kanduang menjadikan gambaran perempuan Minang sebagai sosok perempuan yang cerdas, arif, serta bijaksana. Hal ini tercermin dalam pepatah yang menyebutkan Bundo Kanduang sebagai limpapeh rumah nan gadang, umbui parui pagangan kunci, umbui dalam titah, sumarak dalam nagari, sekaligus hiasan di dalam kampuang. Dari pepatah ini, kita dapat memahami betapa besarnya perempuan Minang dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, dalam ajaran agama, perempuan dimuliakan dan tak heran jika perempuan disebut sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya kelak. Tidak sekedar menjadi ibu biologis, tetapi juga sebagai ibu ideologis bagi anak-anaknya nanti. Namun, implementasi terhadap kedudukan perempuan tidak melulu sesuai dengan konsep yang diberlakukan. Pada abad ke-20, kondisi perempuan untuk mendapatkan hak-hak menuntut ilmu dan berperan di tengah-tengah masyarakat masih saja dipermasalahkan dan dianggap perannya dalam ranah domestik saja. Sehingga tak mudah bagi kaum perempuan untuk maju dan ikut mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Kita sebut tokoh-tokoh perempuannya seperti Rohana Kudus yang terkenal dengan kecerdasannya di bidang pers, Rahmah El Yunusiah yang memiliki sumbangsih besar terhadap pendidikan di masyarakat Minang. Dan tersebutlah sosok Sri Kandi dari negeri Pulau Punjung yang tak kalah memberi sumbangsih di bidang pendidikan dan kemajuan perempuan sejak tahun 1935. Maria Kuptiah adalah sosok veteran perempuan Dharmasraya yang hingga kini masih dapat didengarkan sosok perjuangannya. Lahir dari keluarga yang cerdas dan agamis, Maria Kuptiah tumbuh menjadi sosok perempuan yang begitu gigih untuk menimba ilmu pengetahuan hingga ke kota Serambi Mekah Padang Panjang di tengah kondisi zaman penjajahan. Semangat beliau tak pernah padam. Maria Kuptiah juga sosok yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Di masa mudanya, beliau terlibat dalam keanggotaan Palang Merah, Fujingkai, dan Sabil Muslimat hingga bergabung dengan organisasi Aisyah. Tak heran jika pengetahuan dan pengalamannya membuat beliau sebagai sosok guru dalam 3 zaman sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan. Sungguh banyak hal yang mengagumkan perjalanan perjuangan dari sosok yang akrab disapa One ini. Dan Forum Puan hadir mewakili suara kita tentang semua pertanyaan-pertanyaan mengenai perjuangan One menjelajahi inspirasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang kaum perempuan semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan salah satu tokoh perempuan yang melegenda di Kabupaten Dharmasraya, yaitu adalah Nenek Maria Kuptiah atau lebih akrabnya kita panggil sebagai One. Nah, kali ini kita akan belajar dengan One bagaimana perjuangan One pada masa kecil dulu, yaitu tepatnya One masa kecilnya di zaman penjajahan, Mbak Nek. Nah, jadi para puan-puan semuanya, mungkin di sini kita akan melakukan perbincangan dengan bahasa yang akrab. Maksud bahasa yang akrab di sini kita kadang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Minang. Nah, mohon dibak ini. Baik, One. Jadi di siko kami pengen mandangan cerita One. Baa kondisi One, kondisi pendidikan waktu itu pada zaman penjajahan untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Punjung. Maka ketika itu ambo baru 9 tahun disuruh jambak kok digodangkan disuruh jambak, dilahirkan disuruh jambak ya. Digodangkan awak disiko dia mak awak. Sampai awak 9 tahun pemerintahan Belanda menyuruh anak sekolah, anak-anak yang ada di Pulau Punjung dan ada di Pulau Punjung 100 sekolah sadonyo katanya. Pakai cakap aku palu awak dia. Dia aku palu merintah ke bawah. Kita biar sekolah masuk main anak awak jadi sebut-sebut. Nan dia mau main sekolah. Di sekolah deh nan dapur deh untuk mengasuh anak ni mengasuh adik.
Pulau Punjung, Sungai Dare, Sungai Kombui, Kampung Surau, Takung, Cik Surau sekolah induk kolanya. Ini sekolah induk tuh yang mana? Sekolah induk kami sekolah pertama sekali. Yang di Pasalamo. Pasar Lamo. Di situ kami sekolah. Apa Nawawi banyak ya. Ada berdua Nawawi nya. Masuk kami sekolah induk kok. Pelah lokal. Lalu kalau tak kasih guru, yo beli pada perempuan batin Tinoko, yo tidak ada tak belajar ya sekarang. Belajar gunanya untuk patobo sekolah. Untuk bekerja sawah, itu nama di sini dulu dia. Makanya datanglah, awak dari sekolah dia pun belajar anak petina, rato anak kelakon. Sampai Sungai Kombui Pulau Punjung kira-kira rato. Dididik Indo awak sekolah, campur Jawa. Belajar pertama belajar sekali, belajar Latin. Aja malah aja Latin anakku. Ajo mengaji Quran, rata-rata dia aja pula leh. Sore-sore hari belajar kerajinan tangan, menjahit sangkui, menjahit marendo, apa banyak kan datang kembali. Datang banyak, nak masuk nak yang tiada udah, ya kira informasi. Jadi khusus perempuan ada. Perempuan dia sebab rata-rata perempuan kan nanti bangun. Iya. Untuk rumah tangga. Ada ajak dan ada sekolah dengan sekolah sama-sama Jawa. Sampai sekolah 1 sampai 2. Ada sekolah sekolah 1, kelas 2, kelas 3. Habis kelas 3 dah ada sambung doh. Itu sekolah apa namanya? Sekolah desa. Sekolah desa. Jadi pada masa periode penjajahan dulu di Minangkabau itu masih laki-laki, tradisi laki-laki tidur di surau. Jadi yang mendominasi suasana di surau, belajar di surau itu adalah laki-laki. Nah uniknya di Pulau Punjung ini terdapat salah satu surau perempuan. Nah surau perempuan itulah yang sekarang ini disebut sampai sekarang masih ada yang kita kenal dengan Surau Jambak. Nah siapa saja yang mengisi agenda-agenda pada masa kegiatan di Surau Jambak tempo dulu adalah salah satunya One dan ibunya gitu. Ada sekolah menyasar. Atau sampai kami bawa ke sekolah Madya atau sekolah menyasar. Mula-mula ada pertama. Sekolah Muhammadiyah pertama. Ini sekolah Muhammadiyah dulu kalau kita berdiri IPIA, anak-anak. Ini dua menyasar nama. Yang kita sekali Forbal. Oh jadi surau kok ada kaitannya dengan Muhammadiyah Aisyah ya. Mula dari Muhammadiyah kami lah pertama punya Muhammadiyah mau Ayumar. Oh iya. Atau Ayumar mana mau di rumahnya Abarape, awak pun datang itu yang Abarape baru kan pertama Muhammadiyah. Oh berarti perempuan-perempuan yang ada di Suroko juga terlibat dalam pendidikan Muhammadiyah. Oh iya berarti anak-anak sampai ada sumbangsihnya untuk berdirinya Muhammadiyah di Pulau Punjung ya Nea. Bahkan mungkin Aisyah berdiri di Suroko ya Nea. Iya. Siko dari mulai siko mulai dibina apa mah di Persatuan. Di sekolah Muhammadiyah itu jadi dibina anak-anak sekolah sekolah. Jadi Nea setelah dari sekolah desa itu kemana Nea yang mau pendidikan lain? Lepas kelas 3 SD itu datang sekolah Muhammadiyah daripada Bandang. Oh datang. Ya dokternya diterima, membawa lah kadang seketek. Masuk di ke sampingnya awak kali. Nya ke 1, kemudian tekan 2, 3, 4. Ada ke sampingnya cuma masuk dari kelas sudah SD. Jadi ketika pemerintah hendak menyadion sekolah di Nagariko, Muhammadiyah lah yang menyadion sekolah. Juga pertama sekali Muhammadiyah kan. Namun masuk ke Muhammadiyah itu masuk ke samping sekali. Dan masuk ke samping itu seharusnya masuk Senayan, dari Senayan ada waktu itu rantai bu. Apa artinya? Ima warewa nipong na utak. Ya jadi. Ya no ini. Terpampung. Kejadian itu sekarang Ima tuh. Sekarang Ima warewa. Sekarang kami mengajar bahasa Jepang. Nyanyiannya otak tuh nyanyi. Belanda aja punya aku.
Berarti Jepang kok masuknya ke sekolah dulu untuk majan masyarakat Iya. kok anak-anak sekolah Nah, kok bahasa Jepang, budaya Iya, Jepang bahasa Jepang. supaya tujuannya tuh awak kok cinta lo ke Jepang Iya, ada iya, nih iya. biar awak nurut kayaknya mana nih. Ya, dah mula wa dan lagu semuanya. Ada aja lagu lagu lah. Ya, ada lagu yang inget dan enak lagu orang Jepang. Lagu bahasa Jepang tuh. Iya. Banyak lagu bahasa Jepang ni kalau lagu perjuangan, berperang, tuh. Miyato kai no sora kete Kyoku jesu takaku kakayakeba Ranti no saiki hasurasu to Dibo wa adoru o hayashi mao Sairo no asagu mami Sobiyoro fuji no sokotokoto Gingo mo getsu yo reginaki Bagani pongno arenina halus kasar. Nah, jadi kan berarti one pas masuk sanawiyah, one tuh masuk Jepang, one diajan Ya, bahasa diajar Jepang, Jepang. bahasa Jepang. Dulu tuh kan mode itu one, aduh kalau orang-orang dulu nyabui dek nenak. Aduh namu jugun janfu, jadi banyak padusi-padusi kok takut kalau mencari tentara Jepang nih. Itu terjadi tuh nggak di Siko nih? Ada siko insyaallah. Oh. Alhamdulillah. Itu ada mempunyai mempunyai Hizbul Watan. Dia ada Hizbul Watan. Pemuda Pandu Muhammadiyah. Memilih siko HW. HW Hizbul Watan, penjaga negara, penjaga negeri tanah air. Iya, iya, iya. Hizbul Watan cinta tanah air. Tapi kalau pengaruh dari Belanda tuh mungkin ke kegiatan-kegiatan Kegiatan itu Islamnya dah tuh oke kami landu ya, apa dah. udah terlibat gitu kan Ah. ya. Nah tadi berarti kan One di surau ada kegiatan gitu. Ada One ikut kegiatan-kegiatan kayak organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Organisasi awak ni. Iya, misalnya kayak kan ada dulu PMR-nya gitu, Fujinkai gitu. Ada One terlibat dulu. Pujingkai. Iya. Pujingkai dari Jepang mah. Fujinkai dari Jepang. Ya. Iya, ada One ikut serta dulu nak. Pujingkai. Iya. Lah, bari-bari Apa pengalaman yang One dapet dulu tuh? semua selalu untuk secara penjaga badan, penjaga diri waktu bom datang. Penjaga diri dari tembakan, penjaga diri. Dijago awak supaya jangan kone dia tembakan aku. Dipersiapkan anak kita pakai kojeko. Kalau tiba bom, itu beli sedia nya. Gunanya tak kone? Hah? Gunanya tak apa tuh? Apa tu karet hitam tu digulung, gantungkan anak awak. Bila ada tembakan, bila ada bom di bawah, gigi kau nak jangan berselisih gigi aku. Itu yang Itu diajarin. dia Kalau baris berbaris atau misalnya Beri-baris tu dia megang pejengkai. senjata, aduh nih diajarin. Nah ya, itu dia pejengkai itu mau dapat waktu satu. Di mana latihan Tembakan mengubek waluku. ngobrol orang kok? Mengubek waluku yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama, yo kobek yo be apa dulunya, yo be yang pertama ni. Dia bubek sekali. Di boleh masaki baru bubek yang kedua. Tahu sampai pelampe, One tamat sanawiyah. Ya. Kamano One lanjutkan sekolah? Nanti pada panjang. Ke Padang Di Panjang. antara guru pada panjang. Sebelumnya ada nggak kawan-kawan One atau padusi-padusi di Pulau Punjongko yang sebelumnya sekolah ke Padang Panjang lah, Done? Rombong tek memi ni. Tek memi seorang, andai seorang pergi sekolah ke luar negeri ni. Keluar pulau. Nah, pulau. Keluar pulau ni Ya. ada lah lanjut lah. Itu baru One ngamal lanjutan balik. Tu lah lanjut sekolah lah. Di mana nih dulu lanjut sekolah nih? Mak dia. Muhammadiyah Padang Panjang. Ya. Mau balikat. Iya. Mau Masa tu balikat. namanya mau balikat. Mau balikat. Oh, KM kini mana nih? Ya kuliah tu mau balikat. Iya, KM Kauman kini. One dari One perjalanan One ke Padang Panjang dulu kan susah transportasi One. Bapak perjalanan One dulu ke sekolah ke Padang Panjang. Lah Padang bagai-bagai saya boleh menumpang atau Jepang boleh. Aku sampai juga kami ke Junjung. Ke Junjungnya ni, Junjung sendiri kereta api. Kereta api dari Junjung sampai ke Jepang kedua dia di Wontan.
Pukul 12 tiba di Sijunjang, Ya. berarti barangke Dah. sudah. Berangkat nasi kau lagi ke Berjong. Di Berjong berangkat pagi dia, tiba baru ada sampai di Padang, Padang. Pada panjang. Masuk ke sekolah awak lah. Berarti one dulu numpang Joto Jepang tak tapi one tuh? Kadang-kadang tentu ya tapi kan ada bersama. Karena lebar Sama-sama ya naik angkot pernah aja dulu kerja dah jamu nak yang kerja dan kami ya kerja jenuh apa jamu nak dah ni dah boleh dapat kami ni Ya. Nah, ada nggak one ke organisasi dulu pas di macam-macam ya pak buya ada lepas pak engkau ada datang Oh, lado ne basuh Pak Buya Hamka dulu Ada. padahal. Dalam acara apa one basuh aja Buya Hamka ne? apa Dalam acara apa ne basuh sama Buya Hamka dulu? sering datangnya ke sini ya ngecek ya saya mau dia nak beri banyak ke Oh, seringnya berkunjung ke sekolah. seringnya pinjam-pinjam kan Iya, iya. Buyamka, dia belajar apa punya kau ini lah. Hmm. Dia belajar lagi didikan kau, Iya, iya. menjadi mama dia aku. Hmm. Apa dia besar kutu, Hmm. nyak Rasul, Nyi Nyi Rasul Rasuli kok kan ada- ayahnya Buya Hamka. ayah Buya Hamka tu mati waktu Jepang, Mau di sana. hilang tak ada tentu Jepang. Itu masuk ke Masuk ke lubang? lubang Jepang ni. Oh, masuk ke lubang Jepang. Ikin pemimpin aja soalnya lubang Jepang. Mangkulah saya dah jatuh ke aku, lubang Jepang aku lah. Soalnya ke dalam lubang orang sampai ditakuti ya. Iya. Iku baru kerja, iku dua meja, iku pergi. Ah tu apa kita tu apa mati. Dah udah awak masuk yang di Jepang. Berarti walaupun dulu Apa Buya Hamka kau menangi kami tu dengan kami. Menangi dia dalam kami ke murid-murid bapaknya hilang. Oh, nya cari tuan ke Itu kawa. Iya. Apa hilang? Ya Rasul mah. Iya, Nyi Rasul. One dapet ilmu kalau ini kan namu ilmu medis dah ne. Nah, one belajar tentang ilmu pengobatan tuh dari mana ne belajarnya? Dari Palang Merah ni. Oh, ketika one. Balai di Palang Merah dulu. Oh, Palang Merah di itu satu lah masuk penjengkai Palang Merah tu penjengkai. Palang Merah Nagari one kilo dulu. Iya. Palang Pujingkai sekaligus Palang Merah di Pujingkai Penjengkai ya, one. betul betul dari penjengkai. Kalau Palang Merah penjengkai aku lah langsung bawa ubek sendiri. Oh, langsung di UB-UB Ah, ah. belajar dulu ya. Berarti Ada itu ni dapat banyak dapat mak. Ada ubek, dapat banyak pula ada ubek. Ketika pola dia lagi ubek dapat tidak ada tu. jadi di Siko apa pesan one untuk generasi muda kini kan banyak kalau di masa muda one dulu mah gambaran bahwa one orang yang termasuk aktif loh gitu, apalagi di masa dulu tuh sabananya di muda-muda lo Allah disuruh nikah, tapi one sadar dengan pentingnya pendidikan dan Kemajuan bekal pendidikan. gitu, pentingnya kemajuan pendidikan dan bekal, bahwa di Minang tuh sabananya padusi itu memang perlu kecerdasan secara intelektual dan one. Nah, jadi apa sih pesan one untuk generasi muda kini? Lalamu dari nang tak macam-macam muda lah. Pendidikan kau tak bisa melenggarkan satu orang. Sebab sekolah tak ditutup. Kalau sekolah tak ada bakul, tak habis lagi. Oh, Itu pemikiran awak itu terkenal dia awak kok tak ikut juga negerinya. Dia pemimpin-pemimpin kita. Ayolah susah memasuk rasa-rasa pelajaran ke anak-anak. Lah susah mendidik nak salukan solat atau ilmu agama. Sebab dia dak seragam ni, dah masuk ke surau ni. Dak ada sekolah dah maju ni. Berapa tahun kita tak apa besok, berapa tahun lah besok kalau pak kelakang. Itu nak tak guna dia tingkau. Apalah nasib nak kau besok. 7 tahun di belakang. Nak kena. Nak lahir kini gua. Kamu 7 tahun dah sekolah ni. Ada sekolah tapi tak apa dia dah saya menari je baju ada. Kini dah mulai belajar menari je dulu ni Pak ni. Apa cara besok itu lah
terserah kepada orang muda-muda ada pengetahuan tentang itu aja awak awak membangkitkan duit dari awak persatuan balik tak kaku. Apa cara kami mendidik anak itu kumpul lah dia adik-adik walu adik-adik walu. Gereja adik-adik walu. Barulah masuk. Duluan dewa kan awak didik itu ini. Awak pak kawan dia buka awak awak. Nah kawan kami ada banyak lah. Jadi populerlah kamu awak bisa awak mengajar mendidik kan. Apa antara sore awak bisa awak menyampaikan. Jadi pesanone untuk generasi muda kini manfaatkan pengetahuan yang punya untuk jadi contoh lah dia awak tak. Jadi contoh dapat awak dulu mengajar kan pak. Ya. Bagi saudara. Nah itu kepada tentang muda-muda kini tujuan awak itu nih. Tujuanlah karena Tuhan itu kehidupan Tuhan. Siap detak-detak hati ada Tuhan mengetahui apa seperti dia pada bila tak hati-hati itu ada dia pada Tuhan. Anak manjurkan satu negeri kepada satu negeri nak mengubah ada akan banyak ni. Ya tu je temnya. Itu apa? Satu hukuman melutut sekali. Itu banyak. Dia dah beli ke Jepang. Intinya generasi muda gitu. Ikut resah dengan kondisi pandemi sekarang dan memikirkan bagaimana jika kita tidak melakukan hal yang banyak untuk menanggulangi kondisi sekarang akan berdampak berbahaya untuk masa depan ini ya. Jadi jadi alangkah baiknya jika kita ikut tersadar dan memanfaatkan segala apa yang kita punya, salah satunya ilmu pengetahuan. Jadi setidaknya dapat dikatakan generasi muda ini ikut bersumbangsi untuk menjaga pendidikan generasi-generasi yang akan datang, ikut terlibat memberikan pengetahuan terhadap generasi muda untuk masa yang akan datang, persiapan yang akan datang. Itu nyawa sampai itu waktu